Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat saudara-saudara dan teman-teman semuanya seiman. Sedikit mengisahkan tentang berdirinya Majelis Taubah atau Mubalik Muda NU asal Blitar, Muhammad Ikdam Khalid atau yang akrab dipanggil Gus Ikdam, membeberkan awal mula berdirinya Majelis Taklim Sabilut Taubah. Berdasarkan cerita awalnya, berdirinya Majelis Taklim ini tidak lepas dari 7 garangan yang ingin mengaji. Awalnya Majelis Taklim ini memiliki jamaah 7 orang. Namun bertambah hari jumlah jamaahnya semakin banyak dan semakin banyak. Dalam kurun waktu yang boleh dibilang sangat-sangat singkat, jumlah jamaah Gus Ikdam telah mencapai puluhan ribu. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Banyak faktor yang menyebabkan perkembangan Majelis Taklim Sabilut Taubah ini begitu pesat. Selain faktor dari sosok Gus Ikdam yang mampu merangkul semua kalangan, juga sosok nasab atau keturunan kakek dan kedua orang tuanya yang gemar tirakat atau riyadoh dan sangat cinta pada ilmu pengetahuan agama. Demikian dengan metode dakwah yang digunakan Gus Ikdam ini sangat mumpuni atau sangat membumi. Materi yang beliau sampaikan tidak muluk-muluk, tidak dan bukan materi yang berat-berat. Kalangan awam saja mampu mencerna yang beliau sampaikan. Berikut ini kisah awal mula berdirinya Majelis Taklim Sabilut Taubah sebagaimana yang disampaikan Gus Ikdam sendiri. Berawal dari 7 garangan yang ingin mengaji, Gus Ikdam menceritakan awal mulanya beliau mendirikan majelis karena permintaan 7 orang temannya. 7 garangan ini yang sehari-hari bersama Gus Ikdam ini merasa heran dan akhirnya menyatakan keinginannya untuk mengaji bersamanya. Mereka mengaku sudah bosan dengan tingkah lakunya. Intinya, mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat. Akhirnya saya pertama mengaji akbar yang didengar ribuan orang itu di wilayah Lampung, Sumatera. Jadi, camat, Kapolsek, semua itu mendengarkan ceramah saya di Lampung. Oleh kakek saya dipotret yang biasa bersama-sama saya, namanya Ilham Jebor. Yang biasa nyupir saya itu ditanya, "Bor, lagu saya tidak pernah ngopi kemana ya?" Di Lampung. Kok lama amat di Lampung? Berapa hari? 1 minggu. Seminggu? Emang ada apa? Lalu foto dari kakak saya ini ditunjukkan dari Jebor itu. Kisah Gus Ikdam dikutip dari wawancara dari Blitar. Ini loh ngaji. Wah, Gus Ikdam ugal-ugalan. Kok bisa ya yang mendengarkan pengajian itu bisa ribuan seperti itu? Sudah begini saja, daripada kita cuma ngomongin orang yang lewat. Kadang orang-orang di warung ini begini, ada orang laki-laki jelek, perempuannya cantik, dikata-katain. Lah, singkat cerita, sudah kalau begini saya tidak ingin ngomongin orang, sudah capek. Orang-orang Lampung ingin mendengarkan pengajian Gus Ikdam ini, mengundang harus membelikan tiket. Gus Ikdam setiap hari bersama kita, masa kita tidak ngaji? Berawal dari 7 garangan tersebut imbuhnya ngaji tentang akhlak ini 7 ini minta ngajinya ngaji yang kitab tinggi ya,
Gus Idam juga mengisahkan materi yang tepat untuk disampaikan di tengah-tengah pengajian bersama para garangan ini. Garangan itu orang laki-laki yang suka ngomongin orang itu. Sama tukang togel itu, saya pulang dari Lampung. Gus, seandainya kita mengaji bagaimana Gus? Seumpama ngaji sedikit-sedikit bagaimana Gus? Ini tanya si garangan. Pintanya sebagaimana diceritakan Gus Idam. Loh, beneran ini. Nah, kitabnya apa? Nah, salah satu dari garangan tersebut memiliki ayah yang mengaji pada salah seorang kiai di sana. Itu kitabnya Tafsir Jalalain. Kisahnya kitab Jalalain itu memaknai Quran ya. Wah Gus, bagaimana kalau ngaji kitab seperti bapakku? Bagaimana biar tidak kalah saingan? Usul salah seorang garangan. Apa? Yang tanya Gus Idam. Tafsir Jalalain, jawabnya. Wah jangan, kalau kalian jangan tafsir Jalalain, sebab nanti hanya sok pintar saja. Itu saran Gus Idam. Yang pas kitab apa Gus? Ini tanya si mereka, si garangan-garangan tadi. Yang paling pas untuk kalian itu ilmu akhlak, sebab yang lemah dari kalian itu akhlaknya. Contohnya ada orang lewat, kamu omongin, ini akhlakmu. Tetanggamu beli lemari, kamu bilang katanya memelihara tuyul. Lah ini akhlakmu. Yang lemah dari diri kita itu adalah akhlak. Itu jawab Gus Idam. Gus Idam tidak bersedia memberikan materi-materi berat semisal fikih atau tasawuf terlebih dahulu, sebab kondisi saat itu dirasa kurang tepat. Menurutnya materi yang cocok ialah akhlak. Kalau kamu diajari fikih atau tasawuf itu bubar semua. Itu belum kelasnya, akhlaknya dulu dibenahi. Akhirnya saya sodorkan 2 kitab. Yang pertama Ta'limul Muta'alim, yang kedua Taisirul Kholak. Kitabnya tipis-tipis. Akhirnya teman-teman memilih Taisirul Kholak. Akhirnya saya mendirikan majelis kenangnya. Dari sinilah awal mula Gus Idam mendirikan Sabilut Taubah dari 7 orang garangan yang awalnya ngaji dari sampai sekarang alhamdulillah sudah menyebar luas, jamaahnya sudah banyak sekali. Yes, mudah-mudahan saja ini bertahan lama karena emang kondisi zamannya sekarang itu sudah berbeda, nggak seperti dulu lagi. Anak-anak muda sekarang itu sudah kecanduan game, sudah kecanduan HP, semuanya. Jadi dengan adanya Sabilut Taubah kita bisa membagi waktu di antara ngaji, di antara bermain dan sebagainya. Sedikit uraian tentang kisah berdirinya Majelis Sabilut Taubah asuhan Gus Idam. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.